Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Ali Sadikin, Eva Yanti, Neni Kusdiningsih akan membacakan makalah kista ovarium dan mioma uteri. Pengertian mioma uteri. Mioma uteri adalah neoplasma yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpangnya sehingga dapat disebut juga dengan leiomioma, fibriomioma, atau fibroid. Menurut Prawiroharjo Sarwono 2009, mioma uteri belum pernah tumbuh pada wanita yang belum mengalami menstruasi. Setelah menopause, hanya kira-kira 10% mioma yang masih bertumbuh. Mioma uteri belum pernah ditemukan sebelum terjadinya menstruasi. Sebagian besar mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi oleh karena adanya rangsangan estrogen. Pada masa menopause, mioma uteri akan mengalami pengecilan. Mioma uteri atau juga dikenal dengan leiomioma uteri atau fibroid adalah tumor jinak rahim yang paling sering didapatkan pada wanita. Leiomioma berasal dari sel otot polos rahim dan pada beberapa kasus berasal dari otot polos pembuluh darah rahim. Jadi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penyakit mioma uteri adalah tumor jinak yang berasal dari otot rahim atau otot polos dinding uterus dan yang disebabkan oleh rangsangan hormon estrogen yang ditemukan kebanyakan pada wanita pada usia produktif di atas 35 tahun. Etiologi mioma uteri. Walaupun mioma uteri terjadi banyak tanpa penyebab, namun dari hasil penelitian Miller dan Lipschutz yang mengutarakan bahwa terjadi mioma uteri tergantung pada sel-sel otot imatur yang terdapat pada sel nest yang selanjutnya dapat dirangsang terus-menerus oleh estrogen. Menurut Prawiroharjo Sarwono 2009, teori Mayer dan Snow, rangsangan sel nest oleh estrogen, faktor-faktor A. Tak pernah dijumpai sebelum menstruasi, B. Atropis setelah menopause, C. Cepat membesar saat hamil, D. Sebagian besar masa reproduktif menurut Bagus 2002. Penyebab dari mioma pada rahim masih belum diketahui. Beberapa penelitian mengatakan bahwa masing-masing mioma muncul dari satu sel neoplasma soliter, satu sel ganas yang berada di antara otot polos myometrium, otot polos di dalam rahim. Selain itu didapatkan juga adanya faktor keturunan sebagai penyebab mioma uteri. Pertumbuhan dari leiomioma berkaitan dengan adanya hormon estrogen. Tumor ini menunjukkan pertumbuhan maksimal selama masa reproduksi ketika pengeluaran estrogen maksimal. Mioma uteri memiliki kecenderungan untuk membesar ketika hamil dan mengecil ketika menopause, berkaitan dengan produksi dari hormon estrogen. Patofisiologi mioma uteri. Mioma memiliki reseptor estrogen yang lebih banyak dibanding myometrium normal. Teori Kellnes atau teori genitoblat membuktikan dengan pemberian estrogen ternyata menimbulkan tumor fibromatosa yang berasal dari sel imatur. Mioma uteri terdiri dari otot polos dan jaringan yang tersusun seperti konde diliputi pseudokapsul. Mioma uteri lebih sering ditemukan pada nulipra. Faktor keturunan juga berperan. Perubahan sekunder pada mioma uteri sebagian besar bersifat degeneratif karena berkurangnya aliran darah ke mioma uteri. Menurut letaknya, mioma terdiri dari mioma submukosum, intramuskular, dan subserosum. Pengertian kista ovarium. Kista ovarium adalah kantong yang berisi cairan yang muncul di indung telur ovarium. Indung telur merupakan organ reproduksi wanita dengan bentuk dan ukuran yang mirip kacang almond. Wanita memiliki dua buah ovarium dan terletak di bagian perut bawah, tepatnya di sisi kiri dan kanan rahim. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur, ovum, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Ovum akan berkembang dan mengalami pematangan dalam indung telur, lalu dilepaskan tiap bulan sepanjang usia subur. Ada banyak wanita yang mengalami kista ovarium. Sebagian besar kista ini berukuran kecil, sehingga tidak mengganggu maupun berbahaya. Umumnya kista indung telur bisa hilang sendiri tanpa pengobatan dalam beberapa bulan. Namun bila pecah, kista ini dapat memicu gejala yang serius.
Untuk mencegah masalah kesehatan akibat kista ovarium, kaum hawa sangat dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan panggul rutin dan mengenali gejalanya dengan saksama. Gejala pada kista ovarium. Gejala umum, nyeri tajam atau tumpul yang hilang dan timbul pada perut bawah. Bengkak, perut kembung, sensasi tekanan di perut bagian bawah. Gejala yang lebih jarang, nyeri panggul, nyeri tumpul pada punggung bawah dan paha. Keinginan berkemih yang lebih sering. Gangguan berkemih dan buang air besar. Sakit saat berhubungan intim. Berat badan turun tanpa penyebab yang jelas. Nyeri haid, pendarahan dari vagina di luar siklus haid, nyeri payudara. Kista ovarium yang pecah dapat menimbulkan nyeri berat yang dirasa mendadak. Sementara kista yang memicu terpuntirnya indung telur bisa memicu sakit disertai dengan mual dan muntah. Patofisiologi kista ovarium. Kista ovarium diklasifikasikan menjadi dua jenis, fisiologis fungsional dan patologis neoplastik. Kista ovarium fungsional terdiri dari kista folikuler dan kista luteal. Kista ovarium patologis dapat bersifat jinak atau ganas. Jenis kista ovarium patologis diantaranya adalah adenoma, kistadenoma, teratoma, kista dermoid, dan endometrioma. Kista ovarium fungsional atau kista ovarium patologis yang jinak sering ditemukan pada perempuan usia muda. Sedangkan kista ovarium yang bersifat ganas cenderung lebih sering ditemukan pada perempuan usia tua pasca menopause. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.